Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Masih setia, terima kasih masih setia bersama channel saya di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang standar akreditasi klinik, terutama baik pratama maupun utama, sesuai dengan Kepdirjen nomor 02.02 garis miring 105 tahun 2023 tentang instrumen akreditasi klinik. Kita ketahui bersama bahwa TKK atau bab 1 itu tata kelola klinik terdiri dari 3 standar. Standar yang pertama adalah mengenai di situ ada pengelolaan klinik ya, ada visi misi, kemudian struktur organisasi dan penetapan penanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mengenai SDM, ketiga adalah mengenai manajemen fasilitas dan keselamatan klinik, dan yang keempat adalah mengenai evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga. Baik, saya akan terangkan bab 1. Bab 1 terdiri dari 4 standar ya. Kita buka. TKK 1 terdiri dari 3 EP. EP yang pertama adalah mengenai visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas. Visi misi dan tujuan tata nilai klinik. Ini yang visi misi dan tata nilai klinik di sini ya. Biasa SK itu ada konsideran, kemudian menimbang, mengingat, dan ini sebagainya ya. Ini visi misinya dan ini lampirannya ya. Seperti ini lampirannya. Ini contoh klinik. Kebetulan saya nyontoh klinik bimbingan saya di Tegal, ini saya up di sini biar untuk teman-teman ketahui. Kemudian di EP2, oh iya, visi misi ini juga perlu disosialisasikan karena di situ ada huruf wawancara, ada bukti sosialisasi. Dengan cara apa klinik memberikan sosialisasi tentang visi misi terhadap karyawan? Nanti ada bukti sosialisasi. Mau pakai leaflet, mau pakai apa? Dan visi misi ini juga dipampangkan di salah satu ruangan yang bisa dibaca selain oleh karyawan juga dibaca oleh pengguna layanan. Kemudian di EP2 kita diminta untuk SK tentang struktur organisasi. Nah, ini SK-nya ya, menimbang bahwa dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ini seperti ini nih ya. Jadi seperti ini konsep SK-nya, ini lampirannya. Lampiran pertama adalah mengenai struktur organisasi bagannya dari yayasan seperti ini. Silakan mau yayasan, mau PT, kalau pribadi ya lain ya, jalan gitu ya. Ini adalah alur komunikasi koordinasi antar struktur itu, di dalam struktur maksud saya. Dan yang terakhir adalah mengenai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing orang-orang atau pejabat-pejabat klinik yang ada di struktur organisasi. Ini sudah saya lengkapi semuanya. Kemudian kita lanjutkan ke tentang struktur organisasi klinik ini juga harus dipampangkan di klinik. Di depan boleh untuk diketahui oleh pengguna layanan, dan SK ini juga harus disampaikan kepada orang-orang yang masuk dalam SK tersebut, pejabat misalkan di struktur tersebut. Kita lanjutkan ke EP3, yaitu mengenai SK tentang penetapan penanggung jawab. Nah, ini sudah ya, penanggung jawab, SK biasa, konsideran, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, sama. Ini yang penting di sini juga diminta di pokok pikiran ada ketentuan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai penanggung jawab ya.
terkait dengan jumlah penanggung jawab di klinik, ya suka-sukanya klinik sesuai dengan kebutuhan klinik ya. Apakah PC UKPP, kemudian PC Sarpras dan PC Mutu, silakan ya. Ya. Suka-sukanya. Nah, ini ada penetapannya di sini, misalkan tata kelola, kepala tata usaha, direkturnya siapa dan sebagainya. Oke. Kemudian lanjut kita ke TKK 2, yaitu mengenai ketersediaan SDM ya. Jadi yang pertama yang diminta adalah mengenai analisisnya nih. Ya, bukti ketersediaan SDM. Ya, ini dasarnya sebagai pembanding adalah PMK nomor 14 tahun 2021 atau memakai PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Terserah dengan suka-suka itu. Ini seperti ini. Kemudian tentang pola ketenagaan, ini juga penting untuk mengetahui ini direktur, kualifikasinya seperti apa, penanggung jawab mutu seperti apa, sekretaris seperti disesuaikan dengan yang ada di sana. Jadi untuk menduduki posisi-posisi tersebut mengenai pola ketenagaan harus ada ya, pola ketenagaan. Lanjut kemudian di EP2 adalah bukti file kepegawaian. File kepegawaian di SK-kan. Ini SK file kepegawaian, jadi masing-masing karyawan yang ada di klinik itu harus di SK-kan. Apa namanya? Filenya harus tersendiri. Ya minimal isi file kepegawaian itu ya minimal begini nih. Nah, satu adalah mengenai bukti pendidikan, itu wajib. Yang kedua adalah bukti surat tanda registrasi STR, kemudian SIP, urian tugas wajib, bukti sertifikat pelatihan kalau ada, bukti pengalaman kerja kalau ada, dan hasil penilaian kinerja pegawai. Nah, ini semua nanti di checklist setiap tahun tentang kelengkapan ini. Siapa yang checklist? Yang checklist ya KTU dari atau bagian administrasi dari klinik tersebut ya. Kemudian kita naik ke EP berikutnya, yaitu mengenai SKP. Ini formnya seperti ini. Ini form penilaian kinerja karyawan. Yo terserah dengan ini. Ini kan yang sederhana sekali. Kalau nyontoh SKP-nya PNS kan rumit ya, sedangkan klinik kan terbatas sehingga nggak usah rumit-rumit banget lah ya. Ini contoh SKP ya, mengenai kehadiran, disiplin, dedikasi, kerjasama, loyalitas, ide dan kreativitas dan sebagainya, termasuk juga kerohanian, spiritualitas. Kita lanjutkan ke TKK 3, ini cukup banyak, EP-nya 10 ya. Yang pertama adalah diminta mengenai perizinan-perizinan yang dimiliki oleh klinik. Ini terkait dengan MFK-nya klinik ya. Pertama ini mengenai perizinan-perizinannya yang dimiliki, misalkan izin operasional, nomor perizinannya berapa, masa berlakunya sampai kapan, ini diisi. Ya, semua perizinan-perizinan yang dimiliki oleh klinik. Kemudian yang kedua adalah mengenai SK tim dan program MFK ya. Ini SK tim MFK saya kira mudah lah ya. Ini SK-nya ya. Ini SK-nya. Ini lampirannya begini. Ya, timnya mungkin cukup disederhanakan aja karena ini klinik ya. Ini ada urian tugasnya juga dan sebagainya. Udah lengkap saya. Dan program MFK. Nah, ini program MFK silakan disesuaikan dengan kondisi klinik masing-masing. Program MFK kan ada 7 ya. Yang pertama adalah manajemen fasilitas dan keselamatan, program keamanan dan keselamatan. Yang kedua adalah mengenai inventarisasi B3 dan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3. Yang ketiga adalah tentang penanggulangan bencana. Yang kebakaran. Yang kelima adalah aspak. Yang ketujuh adalah 6 adalah utilitas, dan yang ketujuh adalah mengenai pendidikan dan pelatihan. Silakan mau dibikin seperti apa, mau dibikin seperti ini ya monggo ya. Ini ada semua. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya di 081
22594298. Nah, ini EP3 adalah daftar inventarisasi. Ini daftar ini kan untuk menjawab aspek ya. Nih, silakan disesuaikan dengan masing-masing. Daftar inventarisasi. Namanya apa, jumlahnya apa, satuannya berapa, baru baik rusak ringan atau rusak berat. Nah, ada keterangannya. Lanjut, kemudian ke EP4-nya adalah bagaimana bukti pengamanan, ada SOP dan bukti pengamanan keluar masuk. Ini bukti pengamanan klinik. Satu, CCTV misalkan. Yang kedua adalah buku tamu misalkan. Yang ketiga ada security enggak. Yang keempat adalah kartu pengenal atau name tag. Name tag ini bisa name tag tamu, name tag visitor, name tag penunggu pasien, atau terserah dengan ya suka-suka dari klinik masing-masing. Oke. Kemudian ini SOP-nya saya kira SOP terkait dengan pengamanan dan pengawasan keluar masuk klinik ini. Ini SOP seperti ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. SOP saya ini dari mulai pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, dan prosedur. Ini seperti ini. Ya, ini langkah-langkahnya disesuaikan. Kalau memang tidak punya pos ya langsung ke resepsionis atau ke perawat jaga. Diganti aja ininya. Nah, kalimatnya. Ini kan idealnya memang ada pos petugas dan sebagainya. Kemudian EP5-nya adalah mengenai pengelolaan limbah. Nah, ini pengelolaan limbah ini SOP itu bisa limbah medis dan non medis ini ya. Nah, ini SOP-nya limbah B3 dan ada bukti-buktinya pengelolaan limbah B3 di foto kemudian dikasih keterangan. Kemudian P6-nya adalah mengenai sampah domestik. Ini juga ada bukti-buktinya selain SOP pengelolaan sampah juga. Misalkan ini foto-fotonya belum saya masukkan, ada foto-fotonya dan bukti pengelolaan sampah domestiknya seperti apa. Ya, ini misalkan tempat sampahnya tersedia, kantong sampahnya ada, petugasnya ada, TPS-nya ada, MOU perjanjian dengan DLH dan prosedur pengelolaan sampah domestik juga tersedia SOP-nya. Oke, kita lanjutkan ke EP7 yaitu mengenai bukti ketersediaan APAR. Nah, ini kalau APAR itu kan memang standarnya itu 15 sampai 20 meter persegi itu harus ada satu APAR. Ya dihitung aja kliniknya dengan itu luasnya berapa meter. Bagi 20 meter ketemunya jumlah APAR-nya itu. Pertama, APAR juga harus dilakukan inspeksi dan uji fungsi setiap tahun. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah mengenai simulasinya. Ini pemantauannya seperti ini, pemantauan APAR. Nah, ini misalkan apakah peletakan APAR mudah terlihat oleh umum. Yang kedua, apakah ada petunjuk penggunaan APAR. Yang ketiga, apakah ada pemantauan APAR oleh pihak yang berwenang, misalkan dari pemadam kebakaran. Atau APAR sudah tidak kadaluarsa, atau apakah APAR sudah keluar. Ini dibikin seperti ini setiap tahun ya. Kalau lebih cepat ya lebih baik. Tiap bulan misalkan nggak apa-apa ya, suka-suka. Yang penting bisa menjelaskan tentang monitoring terhadap APAR, pemantauan. Dan EP selanjutnya yaitu EP8. Ini adalah jalur evakuasi terbukti. Dengan jalur evakuasi, foto, jalur dan video simulasi harus ada. Minimal ada safety briefing, video safety briefing. Kemudian EP9 adalah mengenai bukti larangan merokok. Ada SK-nya, ada bukti larangan merokoknya ini ya. Ada poster, leaflet, poster kebijakan larangan merokok ataupun patroli puntung rokok oleh keamanan setiap hari dan dilaporkan. Ini patroli juga penting ya. Patroli puntung rokok di lingkungan klinik. Berarti kalau masih ada puntung rokoknya berarti SK larangan merokoknya tidak dipatuhi oleh petugas maupun pengguna layanan. Oke. Lanjutkan.
kita di EP10 ya. Ya, mengenai rencana kalibrasi, ada bukti kalibrasi dan sebagainya. Jadi yang penting ada rencana, ada bukti, dan ada sertifikat itu, sertifikat kalibrasi. Ya, sesuai dengan Permenkes nomor 514 tahun 54 tahun 2015 tentang pedoman kalibrasi. Lanjutkan kita di TKK 4, ini juga mudah, tentang ini bukti MOU dengan pihak ketiga, seperti contohnya apa gitu. Limbah dan limbah misalkan, atau sampah misalkan pihak ketiga, atau dengan MOU rujukan misalkan sama jejaring dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penetapan indikatornya ini ya, indikator pihak ketiga, artinya penilaiannya. Jadi yang menjadi indikator penilaian untuk pihak ketiga itu yang ada di MOU guys. Nah, yang ada di MOU. Nah, misal ini, ya ini SK-nya ada, nih, ya ini SK-nya ada, ini lampirannya nih. Nah, apakah ada naskah dan sebagainya. Ini contoh saja. Kemudian di EP3 adalah menindaklanjuti hasil evaluasi menggunakan instrumen ini. Apakah ada naskah, apakah tersedia. Nah, apa tindak lanjutnya ketika ini lengkap berarti dilanjutkan. Kalau nggak lengkap misalkan disudahi kerjasama dengan pihak ketiga. Itu aja sebetulnya. Jadi intinya itu kita kerjasama kan setiap tahun dievaluasi. Kemudian kalau baik dilanjutkan, kalau nggak baik apa tindak lanjutnya. Saya kira itu guys sebagai penjelasan bab 1 tentang klinik ya. Bab 1 klinik tentang tata kelola klinik. Saya ulangi lagi bahwa di bab 1 ada 4 standar, ada 19 elemen penilaian. Sangat mudah ini. Ya, sangat mudah sekali. Silakan bagi yang klinik-klinik yang belum begitu memahami dan belum sempat membaca instrumen yang baru sesuai dengan Kepdirjen 105, silakan bisa berkomunikasi saya di 081225942968. Terima kasih. Jadi bab 1 ada 4 standar, TKK 1, TKK 2, TKK 3 dan TKK 4. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu dengan bab 2 nanti ya, kita terangkan, dan selanjutnya bab 3. Silakan ditunggu feedbacknya dari teman-teman semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.